I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, saya Tiana Septiani dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan regulasi manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko merujuk pada serangkaian aturan, pedoman, dan kerangka kerja yang ditetapkan oleh badan pemerintah, otoritas pengatur, atau lembaga lainnya untuk mengarahkan atau mengawasi praktik manajemen risiko dalam suatu organisasi, sektor, ataupun industri. Tujuan utama regulasi manajemen risiko adalah mengendalikan risiko, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, menjaga stabilitas dalam lingkungan atau keuangan. Regulasi manajemen risiko seringkali diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi keuangan, kesehatan, lingkungan, teknologi, dan banyak lagi. Berikut beberapa contoh regulasi manajemen risiko meliputi ada 4 jenis. Yang pertama, Basel III untuk perbankan adalah sebuah peraturan yang mengatur persyaratan modal minimum untuk lembaga keuangan serta pedoman untuk manajemen risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Yang kedua ada HIPAA di bidang kesehatan atau The Health Insurance Portability and Accountability Act adalah regulasi yang mengatur privasi data pasien dan mewajibkan praktik manajemen risiko informasi kesehatan. Yang ketiga, GDPR di bidang privasi data atau General Data Protection Regulation adalah peraturan Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi dan mewajibkan organisasi untuk mengelola risiko privasi data. Yang keempat, ada ISO 31000 untuk manajemen risiko. Standar internasional yang memberikan panduan untuk mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif di berbagai organisasi. Resiko regulasi adalah resiko yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam regulasi dan hukum, misalnya undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan otoritas yang relevan yang mempengaruhi suatu industri atau sektor bisnis tertentu. Perubahan dalam regulasi dapat membuat perubahan persyaratan aturan yang signifikan terhadap kerangka atau proses kerja suatu industri. Misalnya, perubahan proses bisnis yang membuat berubahnya struktur biaya secara fundamental. Karakteristik regulasi manajemen risiko. Berikut ini adalah beberapa karakteristik umum dari regulasi manajemen risiko, yaitu terbagi menjadi 10. Yang pertama, tujuan perlindungan dan keamanan. Untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Ini mencakup melindungi investor, konsumen, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Yang kedua, standar dan pedoman, yaitu harus diikuti oleh organisasi atau individu yang terlibat dalam manajemen risiko. Ini membantu menciptakan konsistensi dalam manajemen risiko. Yang ketiga, transparansi dan pelaporan, yaitu kewajiban untuk mengungkapkan risiko kepada pemangku kepentingan dan otoritas pengatur. Yang keempat, ketidakpatuhan. Regulasi biasanya mencantumkan konsekuensi bagi organisasi atau individu yang melanggar peraturan tersebut. Ini bisa termasuk sanksi hukum, denda, atau larangan beroperasi. Yang kelima, otoritas pengatur. Otoritas ini memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan menjalankan praktik manajemen risiko yang sesuai. Yang keenam, penyesuaian dengan konteks industri. Disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks industri atau sektor tertentu. Ini memungkinkan regulasi menjadi lebih relevan dan efektif. Selanjutnya, yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Regulasi ini biasanya memerlukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan ketaatan dan keberlanjutan manajemen risiko yang efektif.
Yang kedelapan, perubahan seiring waktu. Regulasi dapat berubah seiring waktu untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, atau kebijakan. Ini memastikan bahwa regulasi tetap relevan. Yang kesembilan, perlindungan konsumen dan privasi adalah regulasi manajemen resiko seringkali mencakup elemen perlindungan konsumen dan privasi, terutama dalam hal pengelolaan data privasi dan keamanan informasi. Yang ke-10, kerjasama internasional. Dalam beberapa kasus, regulasi manajemen risiko dapat melibatkan kerjasama internasional, terutama dalam sektor-sektor lintas batas. Karakteristik ini mewakili sifat dan peran regulasi manajemen risiko dalam melindungi kepentingan dan menciptakan lingkungan bisnis atau industri yang lebih aman dan berkelanjutan. Regulasi manajemen risiko dapat sangat bervariasi berdasarkan sektor dan negara, tetapi karakteristik ini umumnya berlaku dalam konteks manajemen risiko. Sekian penjelasan dari saya tentang regulasi manajemen risiko. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.